Baik, perkenalkan nama saya Zafar Maulana Sidik dari Prodi Teknik Informatika 2019 dari kelas IF 3B. Di sini saya akan menjelaskan paket tracer 1035, paket tracer yang judulnya itu Troubleshooting Gateway Issues. Yang dimana di sini kita akan memecahkan masalah atau membenarkan default gateway atau IP address default gateway yang salah pada paket tracer tersebut. Oke, langsung saja kita ke paket tracer yang telah kita sediakan. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Di sini ada sebuah topologi di mana topologi ini ada 4 PC, ada 2 switch, dan ada 1 router. Nah, di dalam topologi ini nanti kita akan membenarkan IP address yang salah atau default gateway yang salah. Sebelum itu kita lihat dulu, ini di sini ada tabel addressing yang dimana di tabel addressing ini ada device, nama device-nya, terus ada interface-nya, ada IP address, ada subnet mask, dan ada default gateway-nya. Nah, untuk mengetahui default gateway-nya yang ini berapa aja, kita bisa lihat di alurnya. Nah, kalau misalkan dari sini nih, dari switch 1 sampai ke PC1 PC2 itu kita memakai alur G00 atau IP address 192.168.10.1, yang dimana default gateway-nya juga akan seperti itu. Dan untuk yang bawahnya kita menggunakan G01, S2, PC3 dan PC4 kita menggunakan G0/1, yang dimana IP address-nya 192.168.11.1 dan default gateway-nya juga akan seperti itu. Nah, mungkin langsung saja ke objectives-nya. Oke, di sini objectives-nya yaitu ada objektif itu apa, tujuan dari default gateway issues ini. Bentar. Oke. Nah, tujuan dari default gateway ini yaitu yang pertama, verify network documentation and isolate problem, yaitu verifikasi dokumen jaringan dan isolasikan masalah. Dan part 2-nya yaitu implement, verify and document solution, yang dimana bagian 2 ini tujuannya yaitu mengimplementasikan, memverifikasi dan solusikan dokumen. Nah, untuk backgroundnya di sini ialah for a device to communicate across multiple networks, it must be configured with an IP address subnet mask and a default gateway. The default gateway is used when the host want to send a packet to a device on another network. The default gateway address is generally the address of the router interface, which is attached to the local network that the host is connected to in this activity. You will finish documenting the network. You will then verify the network documentation by testing end-to-end connectivity and troubleshooting issues. The troubleshooting method you will use consists of the following steps. Nah, ini maksudnya ialah agar perangkat dapat berkomunikasi di beberapa jaringan, itu harus dikonfigurasi dengan alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Gateway default digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain. Alamat gateway default umumnya adalah alamat antarmuka router yang terpasang ke jaringan lokasi tempat host terhubung. Dalam kegiatan ini Anda akan selesai mendokumentasikan jaringan. Jadi intinya di sini ialah kita itu akan mengkonfigurasi IP yang salah agar jaringannya terhubung. agar semua jaringannya terhubung dan ketika di testing itu lancar semuanya.
Oke, langsung saja ke following steps-nya, yaitu yang A ialah ada verify the network documentation and use sets to isolate problem. Yang artinya verifikasi dokumen jaringan dan gunakan tes untuk mengisolasi masalah. Oke, dokumentasi jaringan yang di sini yang dimaksud ialah seperti ini. Ada tes, ada sukses, ada isu, solution, verified. Nah, kita akan memasukkan tes dari PC1 ke PC2. Kita testing nih, apakah sukses? No. Jika tidak, kenapa tidak sukses? Nah, kita lihat dulu di PC1 dan PC2-nya apakah IP-nya, IP address, default gateway, dan subnet masknya sudah benar-benar sesuai dengan tabel addressing atau belum. Nah, terus solusinya apa? Nah, misalkan jika di PC1 salah, solusinya ialah IP address pada PC1 salah. Oke. Mungkin seperti itu. Dan untuk yang B yaitu determine an appropriate solution for a given problem, yaitu tentukan solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Oke, tadi telah dijelaskan, yaitu implementation the solution, terapkan solusinya. Yang D yaitu test to verify the problem is resolved, uji untuk memverifikasi bahwa masalah telah teratasi. Terus yang E, document the solution, dokumentasikan solusinya. Oke. Terus di sini ada kita lanjut saja ke instruksinya. Di sini ada part 1, yang dimana part 1 ialah verify network documentation and isolate problems. In part 1 of this activity, complete the documentation and perform connectivity test to discover issues. In addition, you will determine an appropriate solution for implementation in part 2. Nah, part pertama ini ialah verifikasi dokumentasi jaringan dan isolasikan masalah. Nah, di sini kita akan mulai memverifikasi dokumen atau melakukan uji konektivitas untuk menemukan masalah, dan kita akan menemukan solusi yang tepat untuk implementasi ini. Oke, selanjutnya itu ada step 1, verify the network documentation and isolate any problem. Before you can effectively test a network, you must have complete documentation. Notice in the addressing table that some information is missing. Complete the addressing table by filling in the missing default gateway information for the switch and the PC. Yang B-nya adalah the connectivity to device on the same networks by isolating and correcting any local access issues. You can better test remote connectivity with the confidence that local connectivity is operational. A verification plan can be as simple as a list of connectivity tests. Use the following tests to verify local connectivity and isolate any issues. The first issues is already documented, but you must implement and verify the solution part 2. Oke, nah di sini yang di bagian langkah pertama itu ialah verifikasi dokumen jaringan dan isolasi semua masalah. Sebelum kita menguji jaringan secara efektif, kita harus memiliki dokumentasi yang lengkap. Perhatikan di tabel ini, di tabel pengamatan yang di bawah ini ada beberapa informasi yang hilang. Lengkapi tabel alamat dengan mengisi informasi gateway default yang hilang atau saklar dari PC. Oh maaf, bukan tabel yang ini, melainkan tabel yang ini. Mungkin di topologinya ada yang salah dan akan kita perbaiki. Terus yang B-nya itu uji konektivitas ke perangkat jaringan yang sama. Yaitu uji konektivitas itu ialah testing untuk melihat jalan atau enggaknya. Dengan mengisolasi dan memperbaiki masalah akses lokal apapun, maksudnya saya dapat menguji konektivitas jarak jauh dengan lebih baik dengan konektivitas yang tepat. Oke, selanjutnya kita ke testing and verification documents. Di sini ada tabel-tabelnya yang kita juga telah membuatnya di Word. Nah, di sini kita telah kopikan yang di sini.
Oke, langsung saja ke yang C di sini. Oh iya, ini ada note yang di sini ialah maksudnya ialah buatlah tabel seperti di atas. Ketika kita ingin memverifikasi masalah dan menemukan solusi, buatlah tabel yang seperti ini agar kita dapat mendokumentasikannya. Terus yang C-nya ini ialah maksudnya ialah uji konektivitas ke perangkat jarak jauh seperti PC1 ke PC4. Dan dokumentasikan setiap masalah, dokumentasikan seperti ini. Oke. Ini berarti bahwa semua perangkat di jaringan ini memiliki konektivitas penuh yang diizinkan oleh kebijakan jaringan. Oke, kita lanjut ke ini. Karena kita udah membuat tabel konektivitas untuk melihat hasil yang salah dari IV configuration-nya, yaitu di Word. Kita telah buat di Word. Kita lanjut saja ke langkah kedua, di mana langkah kedua ini ialah determine an appropriate solution for the problem. Using your knowledge of the way networks operate and your device configuration skill, search for the cause of the problem. For example, switch 1 atau S1 is not the cause of the connectivity issue between PC1 and PC1 and PC2. The link line are green and no configuration on S1. Would cause traffic to not pass between PC1 and PC2, so the problem must be with PC1, PC2 or both. Maksudnya ialah dengan menggunakan pengetahuan saya tentang cara jaringan beroperasi dan keterampilan konfigurasi perangkat, cari penyebab masalah. Misalnya switch 1 bukan penyebab masalah konektivitas di PC1 dan PC2. Lampu link akan berwarna hijau, maksudnya lampu link akan berwarna hijau itu yang di sini. Dan tidak ada konfigurasi pada S1 akan menyebabkan lalu lintas tidak lewat antara PC1 dan PC2. Jadi masalahnya pasti dengan PC1 dan PC2 atau keduanya. Jadi Yang B-nya yaitu verify the device addressing to ensure it matches the network documentation. It, for example, change the IP address for PC1 to match the documentation. Yang B itu verifikasi pengalamatan perangkat untuk memastikan cocok dengan dokumentasi jaringan. Misalkan alamat IP-nya yaitu untuk PC1 sudah benar. Kalau sudah benar berarti kita lihat ke PC2, mungkin di PC2 ada yang salah atau sebaliknya. Terus yang C yaitu sarankan solusi yang menurut saya akan menyelesaikan masalah. Langkah yang C ini ialah kita lihat dulu solusinya apa yang dapat menyelesaikan masalah ini dan mendokumentasikannya kembali di tabel yang telah kita buat tadi di Word. Misalkan untuk solusinya itu ubah alamat IP pada PC1 agar bisa selesai masalah antara PC1 dan PC2 konektivitas pingnya. Terus kita lanjut ke part 2, implementasi verify and document selection. Nah, di part 2 ini ialah in part 2 of this activity you will implement the solution you identified in part 1. You will then verify the solution worked. You may need to return to part 1 to finish isolating all the problems. Nah, yang di part 2 ini adalah bagian 2 ini adalah menerapkan, memverifikasi dan mendokumentasikan solusi. Di bagian 2 ini saya akan mengimplementasikan solusi yang telah saya identifikasi di atas. Misalkan kita telah mengidentifikasi ini dan solusinya dengan kita memberikan solusinya. Misalkan IP pada PC1 salah. Nah, kita tulis tuh di dokumentasinya. Setelah itu kita terapkan dan memverifikasi solusi tersebut.
dan apabila berhasil kita tulis juga di tabel addressingnya. Terus langkah yang pertama yaitu implement solution to connectivity problem. Refer to your documentation in part 1. Choose the first issue and implement your suggested solution. For example, correct the IP address on PC1. Oke, maksudnya ialah langkah 1 ialah terapkan solusi untuk masalah konektivitas. Lihat dokumentasi di bagian yang sebelumnya. Solusinya yang telah kita buat, kita diterapkan langsung di bagian ini, di langkah pertama. Langkah kedua yaitu step 2, verify that the problem is not resolved. A. Verify your solution has solved the problem by performing the test you used to identify the problem. For example, can PC1 now ping PC2? Oke, yang B-nya, if the problem is resolved, indicate so in your documentation. For example, in the tab above, a simple check mark will suffice in the verified column. Nah, yang B-nya yaitu yang B. Ya, yang B. Yang A dulu. Verifikasi solusi telah menyelesaikan masalah dengan melakukan tes. Nah, ini kita melakukan testing dulu. Oke, setelah kita melakukan testing, jika tidak berhasil, atasi masalahnya. Terus tunjukkan dalam dokumentasi, misalnya yang di tabel yang tadi telah kita buat di Word. Kita verifikasi jika berhasil. Langkah yang ketiga yaitu atau step 3, verify that all issues are resolved. If you still have an outstanding issues with a solution that has not yet been implemented, return to part 2, step 1. Yang B, if all your current issues are resolved, have you also resolved any remote connectivity issues such as an PC1 ping PC4? If the answer is no, return to part 1, step 1C to test remote connectivity. Oke. Sekarang kita langsung saja dokumentasikan dengan cara kita lihat dulu ya. Kita sesuai apa? Sesuai saran yang diperintahkan di sini, yaitu kita tes dulu nih, lihat. Oh, kita akan samakan dulu saja di sini. Kita samakan router dulu, apakah kita akan melihat IP address-nya apakah sama default gateway issues. Oh, nggak ada default gateway issues di router 1 n/a. Kita lihat subnet mask-nya juga. Kita enable, kita ketikkan show run untuk melihat IP yang ada di sini. Nah, kita lihat interface gigabyte 0/0 yang dimana IP-nya yang pada tabel addressing ini yaitu 192.168.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Setelah sama udah sama di sini 10.1. Untuk interface gigabyte 0/1-nya IP address-nya 192.168.11.1 ini sudah sama, dan subnet masknya 255.255.255.0 udah sama. Oke. Untuk router 1 tidak ada masalah. Mungkin sekarang kita akan masuk ke yang ini, yaitu PC1. Kita akan testing dulu untuk apakah jalan apa tidaknya. Kalau jalan berarti tidak ada masalah antara PC1 dan PC2. Jika tidak jalan pingnya,
tidak berhasil, maka ada masalah pada IP address atau default gateway yang ada pada PC 1 atau PC 2. Ping 192.168, ini kita akan ngeping ke PC 2. IP addressnya yaitu 192.168.10.11 68.10.11. Oke, kita akan ngeping. Ada tulisan requested timeout. Tidak berhasil. Oke. Nah, ini tidak berhasil ya. Berarti ada masalah pada PC 1 atau PC 2 IP address-nya. Mungkin kita akan melihatnya langsung saja ke IP configuration-nya. Kita lihat di sini dan samakan dengan IP yang ada pada di sini. PC1 IP address-nya itu yang ada di sini ialah 192.168.10.10. Nah, sedangkan di sini ialah 11.10. Kita ganti saja dengan 10.10. Setelah itu subnet masknya udah sama, dan default gateway-nya juga ini menggunakan default gateway interface gigabyte 0/0, yaitu 10.1. Sudah betul. Oke, kita close saja. Yang di PC1 itu sudah benar. Kita hanya mengubah IP address-nya saja karena awalnya salah. Oke, kita lihat ke PC2. Desktop IP configuration. PC2 itu IP address-nya ialah 10.11, betul. Subnet mask-nya sudah betul, default gateway-nya 10.1 sudah betul. Ini sudah betul. Jadi kita akan dokumentasikan, dan ini kita sudah dokumentasi ya. Sebelum didokumentasi kita akan tes ping terlebih dahulu. Karena tadi tidak berhasil di tes ping, sekarang sudah dibetulkan apakah berhasil. Ping, kita tes ping 1. Ping 192.168.10 ke PC2 ya, titik 10.11. Oke, kita lihat. Nah, ini kita melakukan ping sudah berhasil, dan kita akan lihat dokumentasinya. Kita akan dokumentasikannya di sini. Nah, tes PC2 to PC2 sukses. No. Issues-nya apa? IP address pada PC1. Solusinya ialah change atau ganti IP address pada PC1. Dan ini kita sudah verified. Kita tulis saja yes di sini. Yes, sudah diverifikasi dan sudah dipraktekkan. Kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu kita lihat PC1 to switch 1. PC1 to switch 1. Kita tes ping. IP address pada PC1 itu ialah, kita tekan dulu ping, switch 1 itu ialah 192.168.10.2. Oke, kita ping. Invalid, harus ada spasi setelah pingnya. Kita enter. Kita tunggu request timeout. 25% loss. Oke, mungkin ini tidak ada masalah. Coba kita tes dari switch 1 ke switch 2.
Oke. Oh, atau kita konfigurasikan saja semua PC yang ada di sini terlebih dahulu sebelum ke switch-nya. Kita konfigurasikan PC 3 ke PC 4. Kita ping untuk mengetes apakah jalan atau enggaknya. Ping 192.168 PC 3 ke PC 4 11.11. Kita ping. Oke, ini berhasil PC 3 ke PC 4, tapi mungkin ada masalah di sininya, yaitu kita lihat saja PC 3. Oke. IP, kita lihat IP-nya udah sama atau belum. 192.168.10.11. Oke, sama. Subnet masknya sama. Default gateway-nya sama. 192.168.11.1. Yang dimana ini menggunakan interface Gigabyte 0/1. Kita lihat ke PC 4. Di mana PC 4 ini IP address-nya ialah IP configuration IP address yang ada pada PC 4 ialah 192.168.11.11. Oke, udah benar. Subnet masknya sudah benar, dan default gateway-nya salah. Harusnya default gateway-nya menggunakan interface Gigabyte 0/1 yaitu 11.1. Ini di sini hanya tertulis 1.1. Kita tulis lagi 1.1. Nah, ininya komplementasinya sudah naik menjadi 42%. Oke, sebelum kita ganti ininya, oke, kita lanjut saja. Oke, jadi ini yang ada masalah itu dari PC 4, yaitu default gateway-nya salah. Meskipun tadi di tes ping lancar, mungkin karena IP-nya benar, maka pingnya lancar, gitu kira-kira. Oke, kita karena IP pada PC sudah benar, kita langsung saja ke switch. IP yang ada pada switch. Kita lihat, kita ketikkan enable show run. Oke. Nah, ini IP address-nya sudah ada ya, yaitu switch 1. 192.168.10.2 sudah benar, subnet masknya sudah benar, tetapi kita belum mengeset default gateway-nya. Kenapa tadi pas tes dari PC 1 ke S1 pingnya lancar? Karena kita hanya mengetes kepada IP address-nya saja. Oke. Kita akan coba dahulu ping 192.168 10.1. Kita akan mencoba ping. Dan berhasil. Oke. Mungkin kita akan melengkapi default gateway yang ada pada switch 1. Di sini sudah. Nah, caranya yaitu kita masuk ke cara memasukkan default gateway ISUS yang ada pada switch 1. Kita masuk ke CLI ya, CLI. Kita ketikkan
enable kita sudah ketikkan, kita show run sudah, langsung kita ke config terminal. Config T. Ya, config terminal. Setelah itu kita interface, kita ketikkan interface VLAN 1. Oke, kita sudah masuk ke konfigurasi interface VLAN 1-nya. Setelah itu kita ketikkan IP default gateway, karena default gateway-nya belum kita set, jadi kita masukkan IP default gateway-nya, yaitu 192.168 titik 10 titik 1. Oke. Setelah itu kita ketikkan exit dan kita lihat bar komplementasinya naik menjadi 71%. Oke, kita close saja. Berarti switch 1 sudah kita konfigurasikan dan kita akan mencoba ping PC 1 ke PC 4. Komen ping 192.168 titik PC 4 itu IP-nya 11.11. Kita coba ping. Ya, di sini kita melihat ada request timeout dan 3 berhasil ya. Yang itu yang berarti ada satu yang belum dikonfigurasi, entah itu IP address ataupun default gateway. Karena switch 1 sudah benar, PC1, PC2, PC3, PC4 sudah benar dan routernya sudah benar, kita akan melihat ke switch 2. Oke. Ketika kita melihat ke PC2, kita langsung masuk saja ke CLI. Kita akan melihat IP address atau default gateway yang ada di sini. Kita ketikkan enable. Setelah itu kita ketikkan show run untuk melihat IP address atau default gateway yang ada pada switch 2 ini. Nah ini IP address-nya belum belum dimasukkan. Baru IP default gateway-nya doang. Oke. Kita masukkan saja terlebih dahulu IP default gateway-nya dengan cara config ketikkan terminal. Setelah itu kita ketikkan interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Setelah itu kita masukkan IP address serta subnetnya. IP address 192.168 switch 2, IP address-nya 11.2, 11.2, subnetnya 255.255.255.0. Oke, kita enter saja. Oke, sudah. Setelah itu kita exit-kan. Nah, di sini bar komplementasinya sudah 100%. Oke, kita setelah selesai mengkonfigurasikan semuanya. Selanjutnya kita akan melihat ke tes yang tadi. PC1 to S1 kita ganti ke PC3 to PC4. Tadi sukses, tadi tidak sukses. Kenapa tidak sukses? Karena IP yang ada pada PC4 itu belum IP default gateway-nya belum keset. Sukses sih, sukses. Tapi IP default gateway-nya belum keset. Tapi tetap sukses dari sininya mah. Oke.
default gateway issues-nya default G on PC4 solusi Cheng. Oh, tambahkan default gateway PC4 verification yes. Oh yes. Oke, kita telah selesai mengkonfigurasikan semuanya. Setelah ini kita akan mentestingnya dari switch 1 ke switch 2. Kita ketikkan ping exit yes, ping 192 switch 2 168.11.2 168.11.2. Oke, kita tunggu. Sukses 40%. Nah, sukses sudah sukses 100%, yang artinya tidak ada masalah dari switch 1 ke switch 2. Terlebih lagi sebelumnya kita telah melihat juga ping antar PC dan sudah berhasil semuanya. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi gateway issues dari saya. Lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.